mereka untuk membangkitkan moral dan motivasi mereka untuk tetap melaksanakan tugas di tanah Papua yang sudah kurang lebih, kalau saya itu sudah 4 bulan, nanti dikit lagi sudah 1,5 tahun. Kita hadir sekaligus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan tugas yang mulai dari Januari sampai dengan bulan April ini, dan kita menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan tugas untuk bulan Mei dan bulan Juni, karena nanti bulan Juli itu kan sudah ada berakhir daripada operasi Damai Kartens. Tentunya banyak hal yang sudah kita capai dan banyak hal yang perlu kita lakukan evaluasi untuk pelaksanaan tugas. Khususnya untuk penanganan penyanderaan yang ada terjadi di Paro, tentunya ini masih perlu kita melakukan pendalaman yang perlu ekstra kehati-hatian, sehingga Polri dan TNI akan menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Tentunya berbagai hal yang telah dilaporkan oleh KAOP dan rekan-rekan dari satgas lain ini menjadi pertimbangan saya selaku pimpinan, dan akan kami juga melakukan evaluasi ke dalam baik internal di Polda, dan kita akan sampaikan kepada pimpinan Polri ke depan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis penanganannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya juga di sini kan nanti akan kita bangun rumah sakit Polri dan salah satu satpas lalu lintas yang berkaitan dengan PPP Polri. Makanya tadi saya langsung melakukan peninjauan ke lokasi di 2 tempat itu untuk kita menyiapkan langkah-langkah pembangunan yang sebentar lagi sudah berjalan akan terjadi pembangunan. Dan yang terakhir, tentunya kan sudah diputuskan bahwa pasukan pelopor pas 3 pelopor itu akan dibangun di Papua, yang tadi lokasi saya sudah lihat di Timika. Nah, ini juga menyiapkan untuk bagaimana kita menyiapkan perkuatan BRIMOB untuk mendekatkan ke wilayah timur. Jadi pas pelopor kan dia akan di wilayah timur, Papua, Maluku, nanti sampai ke Sulawesi. Sehingga saya hadir di kira-kira itu rekan-rekan. Jenderal, tadi saya akan meminta Kapolres dan Bupati bertemu dengan saya, Bupati juga. Kami bertemu dan mereka kan membantu saya untuk melakukan negosiasi maksimal. Karena saya dengan Pak Pangkogap dan Pak Panglima kan kita membagi 2 bidang tugas. Saya melakukan tugas-tugas negosiator. Pak Panglima itu membantu kami dengan tim Damai Kartens untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum. Nah, sehingga saya undang lagi sesuai dengan apa yang kita sepakati waktu itu. Waktunya kan sudah berlalu cukup lama. Ini saya minta hadir untuk bagaimana mengupdate tentang apa yang sudah dilakukan, membantu Kapolda dalam rangka negosiasi, mengupayakan untuk bisa kita dapat pilot itu kembali. Hari ini setelah bertemu dengan saya akan langsung bertemu dengan Pangkogap Ilhan nanti untuk bagaimana menyiapkan langkah-langkah yang strategis sebagaimana hasil evaluasi saya dengan satgas operasi, termasuk kami akan bersama Pak Bupati kita bertemu. Sehingga apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dengan Kapolda untuk bagaimana mengambil langkah-langkah berikutnya. Jenderal, terakhir, apakah dalam pertemuan tadi mungkin ada hal yang benar-benar menjadi artinya saya kan sudah sampaikan kemarin di Jayapura bahwa waktu deadline kita untuk melakukan negosiasi kan sudah berjalan cukup lama. Ini sudah memakan waktu kurang lebih 2 bulan, makan waktu 3 bulan. Tentunya Polri akan mengambil langkah-langkah tegas di samping negosiasi kita melakukan tetap jalan. Tetapi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan terukur oleh Satgas Damai Kartens dan nanti termasuk teman-teman TNI itu menjadi tanggung jawab penilaian dari Kapolda untuk penegakan hukum. Kami akan menyasar kepada semua siapapun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus, tentunya akan kita tegakkan hukumnya. Sebenarnya kita sudah seberapa dekat Kak Jenderal? Gimana? Kita sudah seberapa dekat dengan Sandra ini? Ya, tentunya kan ini kan masih dalam pengawasan tim dari Damai Kartens. Kalau saya sampaikan nanti kan itu tidak terbatas, karena itu bagian daripada nanti satu operasi. Tidak boleh kita buka duluan. Tentunya saya menyasar kepada apa yang sudah ditangkap oleh Damai Kartens, kita lakukan proses hukum. Dan sudah disampaikan ada beberapa pejabat yang terlibat selama ini untuk mereka. Ini akan kita tegakkan hukumnya. Jenderal, terakhir satu, sekarang ini kan kelompok ini memiliki senjata-senjata yang cukup canggih. Apakah ada jalur-jalur lain yang mereka memasuk senjata ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan? Ya, untuk sementara hampir bisa saya katakan 90-90% senjata itu didapat dari para perampasan.
Jadi tidak ada yang pembelian itu agak kecil, jadi perampasan. Sehingga ini menjadi concern kita, dengan dia nambah senjata lagi kan menjadi concern kita untuk bagaimana menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum itu, jangan sampai nanti menyasar kepada aparat juga. Kita akan menzerokan kejadian yang menimpa kepada anggota baik TNI maupun Polri. Terima kasih, Jenderal. Oke, baik, terima kasih.